dengan selamat sore. Nah, selamat kembali lagi ketemu dengan kita. Ada Bang Tokat, Coach Jahan, dan juga udah Alan. Nah, dan di sini kita tidak akan berkenalan, karena nanti juga kenal sama kita lama-lama ya. Nah, langsung mulai aja nih. Kemarin episode sebelumnya itu Brit itu, di Brit yang benerannya ya, bukan Brit yang ini. Kita kan habis bahas buku Idiot Brain ya. Nah, kalau dari Dan Burnett itu ngasih buku ini idiot. Namun kayaknya orang-orang tuh pada banyak banget yang nggak setuju ya. Karena sebenarnya judulnya tuh nggak sesuai nih antara Idiot Brain dengan isi bukunya nih gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih menurut Bang Topan, Udahalan, atau Coach Jaha? Atau dari Udahalan dulu lah, itu ya. Gimana tuh kemarin tuh si Idiot Brain itu, Bang? Buset, kenapa dari gua dulu ya? Ya kan suka-suka Idiot gua, Brain. katanya gua. Gue belum baca bukunya. Gue sempet nanya kemarin itu sama Mbak Ina yang desain bukunya tentang itu kan Idiot Brain tentang neuroscience ya. Yes. Gue Ya, persepsinya neuroscience tuh overhyped belakangan. Terus disambung sama Coach Jaha yang jadi guest di situ ya. Ya kan Coach? Iya. Yes. Eh, Terus suka Lo atau gayanya mau sering atau nembak gua beberapa nih, kali abis ini gua suruh ngomong. pasti tunggu aja. Pokoknya ada beberapa kali mengcounter tentang eh neuroscience itu adalah real science, tidak seperti pseudoscience yang lain gitu. Gue tanyain terus kan, pseudoscience itu maksudnya yang mana nih, apa nih gitu. Padahal gue udah punya preconception di kepala gue, neuroscience itu banyak melahirkan pseudoscience di mana-mana dalam ilmu marketing lah, strategi, organizational development, yang gitu-gitu. Karena kan banyak tuh, kalau dilihat dari studi-studi atau dilihat dari training-training atau consulting, atau bukan training-training untuk organisasi itu, neuroscience-based marketing, neuroscience-based organizational behavioral change, neuroscience-based apa gitu. Jadi kayaknya yang gue ingat dari sesi rebuan yang kemarin itu. Tapi emang itu poin Ya kan gue coach, sih, gimana Bang. tuh pseudoscience. Coach? Enggak, Nah, emang expertise-nya poin gue ditembak itu. tuh Maksudnya Coach. gini. Iya, poin gue juga itu udah. Jadi Bang Tovan Gus Emil ya. Jadi neuroscience itu memang lahir dari dunia akademik gitu ya. Terus neuroscience itu kan beda dengan neurology. Nah, akhirnya muncul neuroscience, terus ada neuroscience terapannya. Neuroscience terapannya juga punya disiplin ilmu sendiri, ada neuromarketing, neurocommunications, neuropolitics, itu jurusannya ada gitu. Bahkan ada neurophilosophy gitu ya. Bukan, filosofi neuroscience, apa namanya? Ada seperti itu jurusannya gitu. Nah, ini kajiannya beneran gitu. Eh, Misalnya contohnya neuromarketing gitu. Neuromarketing itu eh, waktu orang ngelihat iklan itu dipasangin sensor untuk melihat matanya kemana dan segala macam. Jadi pas bagian apa dipasangin eh, EEG gitu ya untuk melihat gelombang otaknya itu jadi riset gitu. Nah, yang masalahnya adalah risetnya itu tapi gini ya, ini antara antara kebutuhan riset sama kebutuhan praktis ya. Nah, yang ada tuh yang begitu diambil di terapan itu pokoknya diterapin aja dulu, belum tentu hasilnya ada, udah dibilang nih ini nih berdasarkan riset neuroscience yang ini, maka ini pasti akan gini gitu. Padahal belum tentu pasti akan kayak gitu. Dan yang menyebalkannya kan juga akhirnya orang pada berlomba-lomba mentrademarkkan ininya mereka. Neuro leadership itu di Indonesia lo nggak bisa sembarangan makanya. Udah ada yang mempatenkan nama itu. Neuro marketing kayaknya belum deh. Neuro education sudah ada yang udah ada yang patenin gitu supaya dia bisa make ininya. Yang kan jadi itu poin gue sebenarnya. Begitu di level terapannya mereka sih nggak peduli bahwa terapannya ini walaupun sumbernya berdasarkan dari riset tapi terapannya asal nyobain gitu ya. Mereka berani aja bilang ini neuroscience based gitu.
Nah, beda sebenarnya kalau misalnya perusahaan agensi-agensi besar ya, marketing dan communications, mereka benar kayak misalnya nggak boleh nyebut merek kali ya. Kita gimana sih, boleh nggak nyebut merek ya? Apa sih katanya? Tapi sebenarnya arahan gue tuh bukan begitu sih, Coach. Kan lu kontraskan neuroscience itu sama pseudoscience kan. Oh iya, Pseudoscience itu jadi yang seperti apa sih gitu. Kalau misalnya eh, hmm, oke gue ya. Maksudnya kenapa? pseudoscience itu begitu begitu di penerapannya itu yang pseudoscience, artinya emang berdasarkan riset gitu, tapi waktu diterapkan kayak gitu belum tentu juga hasilnya seperti yang di riset gitu loh. By Eh, the way, sosiologi itu pseudoscience nggak sih, Bang? nah, Eh, enggak ada. Itu udah disiplin ilmu ya Oh masuknya. iya, Hmm, real karena kan science ya. iya, karena itu kan ilmu yang memang secara pendisiplinan jelas ya. Perdebatannya juga jelas, tidak ada yang putus dari zamannya Ibnu Khaldun sampai ke dipatenkan oleh siapa namanya? Yang disebut fisika Ya, sosiolog itu, fisika sosial itu. Sigmund Freud. Saya lupa lagi. Sigmund Freud. Bukan ya? Ta- ya, Sigmund tahun Freud itu psikologi, 1600-an itu psikoanalisis. sebelum Max Weber. Auguste Comte, oh, nah dia Comte. mematenkan itu ya fisika sosial menjadi sosiologi, lalu dikritik Fisika sosial ulang. apa psikososial? Fisika sosial, jadi ilmu sosial yang dirumuskan dengan prinsip-prinsip fisika untuk mengukur atau memprediksi masyarakat-masyarakat di era industri modern di abad 17. Nah, Jadi karena masyarakat ini Eropa ketika itu adalah masyarakat industri baru mulai masuk, nah makanya itu prediksi-prediksi dan analisanya menggunakan prinsip-prinsip fisika nah ini begitu. juga sama yang balik Nah ke itu mulai yang dipecah. gua tadi, gue soal ini ya, yang tadi ke udah Alan gitu ya. Waktu mungkin Auguste Comte ngomong fisika sosial gitu ya. Ya kalau sekarang kan fisika sosial risetnya udah banyak. Jadi apa namanya, gelar pseudoscience-nya udah nggak ada gitu ya, gelar pseudoscience-nya. Tapi kalau sekarang ini kan eh, apa namanya, yang dijual itu masih banyak pseudoscience. Contoh misalnya gini, ada satu lembaga bimbel aja, ada bimbel yang bilang ini cara belajar apa namanya, bimbel dengan memperhatikan cara belajar otak gitu ya. Anak gua kebetulan di situ, terus gue perhatiin gimana belajarnya, enggak cuma model drill doang. Emang sih otak butuh repetisi gitu, tapi drill bukan salah satu cara belajar otak. Nah itu yang gue maksud ya, udah ya, ininya apa namanya, pseudoscience, neuro leadership atau apa segala macam, tapi hipnosis sebenarnya, atau NLP. Jadi, nah NLP sendiri, ya ini gue bilang pseudoscience artinya gini, sebenarnya kayak NLP banyak orang udah nyobain, dan kok berhasil gitu ya, ada yang gagal juga gitu. Ukuran berhasil sama gagalnya nggak pernah ada yang tahu, seberapa banyak yang berhasil, seberapa banyak yang gagal. Nah, itu yang menurut gua membuat terapan-terapannya disebut uh, pseudoscience gitu loh. Dicocok-cocokin aja, ini ada science base-nya gitu. Karena NLP kalau dicocok-cocokin ada apa namanya, sumbernya Kan kalau itu mah dari malah nggak apa-apa kan? Itu mah semua orang mengerjakan kan? Orang comot dari psikologi terus bikin teknik apa, tips apa. Orang iya. comot dari sosiologi kerjain apa. Terus kalau Namun misalnya memang berdasarkan latar belakang dan pengalamannya punya kesuksesan dalam satu hal, dari resepnya itu ya dibikin sesuatu yang sesuai sama apa itu. Gua pikir sih itu nggak masalah sih. ya, cuma masalahnya tuh Tapi gini, Bang. Udah ada masalah. iya, Nah, Gimana tuh, Gus? gua Emil? gimana tuh ke udah? Emil nih. Nggak apa udah dulu lah, sorry. Gua nggak apa. Nggak, yang gua bilang pendekatannya itu pseudoscientific itu adalah misalnya mengajarkan tentang marketing based on neuroscience.
Kan nggak ada ngajarin marketing based on medicine, nggak ada ngajarin marketing based on eh psychology gitu. Jadi itu pendekatan itu sudah scientific menurut gua. Kalau misalnya memang ada yang mau membentuk domain neuro leadership, neuro apa, terus dia mengerjakan riset dan eksperimennya, terus benar-benar kerjakan dengan mendeteksi pakai sensor-sensor itu neurotransmitter activity di kepala, ya mungkin sah-sah aja sih. Tapi menjual kalau misalnya perilaku manusia, perilaku organisasi itu bisa di-engineer dengan neuroscience sekarang itu. Nah, itu yang dijual, itu yang buat gua pseudo-scientific ya. Nyambung nggak sih? Nah, ini menariknya apa namanya? Ini gue belok ke Bang Tovan ya. Tadi gue iseng habis sholat Jumat. Soalnya kan semua udah ini banyak merging disiplin neuroscience sama neuropsychology yang gue kemarin bilang di sana neuropsychology itu dapat kayak upgrade gitu ketika bicara tentang ketika ngomong tentang neuroscience gitu ya, neuropsychology itu jadi upgrade karena neuropsychology itu kan belajar artifak dari perilaku manusia gitu ya, apa yang dilihat di depan gitu. Nah itu yang itu yang di record terus dibandingkan, dianalisa dan lain-lain. Tapi ketika ada neuroscience ya itu dibandingkan antara artifak itu sama apa yang ada di kepala gitu, sehingga akhirnya mereka jadi semakin tajam. Psychiatry Nah, awalnya kan dari cuma psychiatry. Nah, gue lanjut dulu ya. Jadi begitu ke akhirnya nih misalnya gue mau belok ke Bang Tovan nih. Nah, jadi neuroeducation juga begitu muncul ya. Kalau di neuroeducation anak lagi belajar dipasangin EEG, dilihat nanti gelombang otaknya seperti apa, gelombang alfa, beta dan segala macam dipelajari. Terus Allow bahkan me to ada jump in, Mel. yes. Menurut gue itu yang ya agak ya ya. rancu gitu. Nggak ada yang namanya neuro education, neuro apa-apa. Karena education, marketing, organizational management, itu tuh kan problem set. Kita disediakan dengan tool-tool yang ada di dunia nih. Toolnya itu ada medicine, ekonomi, biologi, fisik, sosiologi, antropologi, neuroscience, psychology. Tool-tool itu bisa kita ekstrak, terserah sama kita meramunya seperti apa. Itu yang kita pakai untuk education, strategy, marketing, business development, itu. Tapi kalau kita berakar sama neuroscience tuh klaim itu neuro leadership, neuro education. That's misleading karena nggak ada yang cuman based on neuro education tuh based on neuroscience gitu. Ya, cuma kalau Aja. kayak gitu Pasti juga. ada Kalau kayak mengambil gitu. unsur ya. Bang Tovan udah senyum-senyum, gue tadi mau nembak lo soalnya udah Iya, ada sebelum ini neurosociology ya, juga udah Pak. ada loh. Boleh, gue Sebelum masuk ke Neurosociology udah Bang ada loh bro. karena sebelum masuk ke Bang gue Topan, ini dulu lah. enggak. Apa Bang? Sorry banget. Ini Bang, apa namanya kan? Tadi kita memang berangkat bahwa Bang Topan tuh sebenarnya membawa poin yang memang bisa membuat diskusi kita nih jadi jauh lebih produktif nih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, tadi kan Bang Topan memang membawa statement kalau Auguste Comte itu memang benar-benar dikritik. Dan kritik terhadap Auguste Comte itu yang terhadap ilmu yang mengkuantifikasikan manusia itu kan dikritik karena ketika kita mengkuantifikasikan manusia yang begitu kompleks, maka yang akan terjadi adalah muncul permasalahan moral dan etika ketika manusia itu mulai diukur gitu kan. Karena memang ada aspek spiritual, ada aspek moral juga, ada juga aspek-aspek perubahan-perubahan sosial yang nantinya pun juga itu bisa menjadi berdampak kepada arah hilangnya etika gitu kan, ketika memang manusia itu mulai diukur. Nah, neuroscience ini juga kan sebenarnya kan salah satu reinkarnasi dari si Auguste Comte yang memang ingin mengukur aspek manusia itu gitu. Nah, mungkin bisa dari situ gak Bang Topan? Eh, aku sekilas gue sekilas ini ya coba ngelihatnya dari buku yang kita diskusikan ya. Karena Bang, Topan udah pertama baca. harus kita luruskan dulu perbedaan antara neuroscience dengan cognitive science. Oh, Neuroscience hanya berbicara terkait fisik dari otak, cara berpikir, cara bekerjanya otak. Jadi sangat biologis, sangat hardware.
Ada sedikit apa namanya disiplin ilmu psikologis, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, bicara cognitive science, mungkin tadi ya kita bicara leadership, bicara ekonomi, marketing, itu mungkin masuknya ke cognitive science karena itu multidisiplin ilmunya lebih banyak ya. Ada sosiologi, antropologi di sana, lalu ada politik di sana, dan berbagai macam apa namanya multidisiplin lainnya yang ikut campur di sana. Artinya lebih luas, lebih kompleks. Karena kita tidak melihat otak bekerja secara internal, secara fisik, tetapi otak bekerja dengan dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti tekanan, faktor sosial, faktor kejiwaan, dan lain-lain gitu. Jadi lebih kompleks kalau kita bicara cognitive science. Sepertinya, saya belum baca buku ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bedah per bab atau lebih komprehensif dengan buku-buku yang lebih relevan lagi yang terkait dengan buku ini. Sepertinya ini sangat cognitive science gitu. Idiot Brain ini sangat Kalau cognitive science apa karena namanya ada kalau isu-isu yang agak kekinian kayak anxiety, persoalan mood, persoalan personality yang dipertanyakan ulang secara filosofi gitu. Kalau masalah tidur itu persoalannya sangat psikologis dan biologis ya. Mungkin itu dulu yang Ya, saya sampaikan. ya. Mungkin sebelum nanti ya kita bahas lagi ya, kan gini, setiap ilmu atau disiplin ilmu itu kan kayak punya tujuan mulia ya. Kayak matematika kan ingin memodelkan fenomena alam gitu. Fisika kan ingin mengetahui apa yang dibalik aspek-aspek fisis. Biologi ingin mengetahui bagaimana sih makhluk hidup itu bisa ada dan juga berkembang gitu. Nah, kalau neuroscience ini, oke, let's say lah, maksudnya neuroscience atau cognitive science. Sebenarnya apa sih tujuan mulia dari keilmuannya gitu ya? Pertama ini juga kita harus bedakan ya antara disiplin ilmu, multidisiplin ilmu dengan transdisiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu itu ilmu murni ya, matematika, fisika, biologi, sosiologi, antropologi. Nah, itu disiplin ilmu karena ilmunya sudah didisiplinkan dalam sebuah kesatuan. Multidisiplin ilmu ya itu seperti teknik ya. Semua teknik-teknik kalau di ITB mungkin ya teknik industri, teknik apa yang mencantumkan semua berbagai macam disiplin ilmu. Sedangkan Ekonomi. trans tuh agak mirip dengan pseudoscience, tapi trans jelas basic ilmiahnya jelas. Jadi dia berpangku kepada nilai-nilai intelektual yang sudah disepakati bersama oleh para ilmuwan gitu. Nah, bedanya dengan pseudoscience ya itu mengada-ngada dan dogmatis, tapi bisa diviralkan menjadi kepercayaan yang cukup mengganggu atau menantang pikiran-pikiran keilmuan yang sudah mapan, padahal tidak bisa dibuktikan secara sains murni gitu. Mungkin gitu yang gua harus luruskan dulu menurut perspektif gua gitu. I see. Oke. Ya. Nah, berarti kalau dari sana gitu ya, artinya kan sebenarnya kan neuroscience atau misalnya yang dikatakan di idiot brain yang dikatakan oleh si Damburet itu kan emang otak manusia itu bisa dibodohi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya melihat ini tuh gimana nih kalau dari Bang Topan ya? Maksudnya memang apakah itu tuh adalah sesuatu, nah maksudnya kan apa ya, narasinya kan jadi sedikit narasi agak unethical gitu ya di sini ya. Iya, setuju Gusmil. Karena dibodohi itu kan adalah faktor-faktor diagendakan ya oleh struktur di luar dari kerja otak itu sendiri atau dari diri itu sendiri si individu tersebut. Berarti ada semacam mekanisme secara sengaja, tapi kebanyakannya sengaja. Secara tidak sengaja itu tidak mungkin. Jadi sudah mekanistik, seperti indoktrinisasi sifat-sifat keilmuan yang sifatnya dogmatis gitu. Nah, hal itu yang mungkin bisa membodohi individu atau secara kolektif ya, yang ujungnya nanti mereka tidak sadar dengan kebodohannya itu. Itu yang lebih parah. Oke. Kalau misalnya kita Ini sebenarnya berbicara ada kebodohan satu atau kolektif, percobaan. sangat mungkin nggak sih? Ada yang hujan ya di sana ya? Oh enggak, ini hilang. Enggak.
Oke. Eh, Punya apa gua namanya? hujan, jadi gua matiin dulu ya. Oh, hujan ya? Lagi hujan di sana? Ya, Hujan Oh, gede. iya. hujan gede. Hmm. Oh, kan Oke, kedengeran. jadi Nah, Iya. gini ya, ada apa namanya? Ada percobaan nih, gitu ya. Percobaannya begini. Ada seorang dia apa namanya? Tangannya satu dipisahin sama sama kayak apa dinding gitu ya. Terus dia nggak lihat gitu. Satu lagi pasangin apa dari bajunya tangan palsu gitu ya. Terus setiap kali tangan yang palsunya dikasih dikelitik pakai bulu gitu ya, di sini juga sama gitu. Ya, jadi di sini dikelitik, di sini dikelitik gitu ya. Nah, dia jadi ngerasain tangan palsu ini cuma boleh ngeliatin ngeliatin tangan palsu ini nggak lihat karena dikasih apa dinding gitu. Nah, setelah beberapa saat ya, itu tangan palsunya itu dipalu ya. Dia ngerasain sakit padahal tangannya aslinya nggak dipalu gitu. Dia ngerasain sakitnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya dimaksud idiot brain gitu. Yang dimaksud dengan idiot brain, bahwa otak kita itu mudah ditipu dengan hal seperti itu. Banyak sebenarnya kasusnya. Bahkan untuk orang yang apa namanya orang yang misal tangannya udah buntung gitu ya. Ada namanya peristiwa di otak tuh phantom limb. Jadi otak itu tahu bahwa masih ngerasa tangannya ada. Jadi udah nggak ada tangannya tiba-tiba ada gatal gitu. Kita masih ngerasain gatal di tangan itu. Padahal udah nggak ada tangannya. Itu ngobatinnya gimana? Ambil cermin, kita ngeliatin ke cermin, tangannya kita garuk tuh yang di bagian yang gatalnya, tapi ngeliatnya ke cermin. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dari idiot brain. Buku ini sebenarnya gue juga belum baca full ya, tapi gue skimming scanning gitu. Buku ini ceritanya cuma banyak yang kayak gitu. Walaupun yang tadi gue bilangin nggak ada sih di dalam buku ini. Cerita tentang fenomena-fenomena seperti itu, bahwa otak kita itu mampu begini. Nah, tadi kan sebenarnya masalah membayangkan bisa jadi kejadian. Yang tadi apa namanya yang dipisahin sama dinding terus dipukul palu itu. Nah, ini yang jadi neuroscience, dari pseudoscience ya. Kalau lo ngebayangin, lo itu bisa merasakan akhirnya itu jadi real, ya. Nah, itu dijual misalnya di MLM. Ayo, kalau afirmasi kita bayangin, nanti lo jadi kaya gitu. Itu yang gue address sebagai pseudoscience. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi risetnya ada real gitu, beneran. Yang phantom limb atau yang tadi digetok tadi gitu. Nah, oke. itu Nah, itu poin gue maksudnya. I see. Cuma gini coach ya, kan kalau kita berbicara memang manusia itu dibodohi seperti itu. Tadi sempat juga disinggung oleh Bang Topan coach. Jadi manusia itu memang semula itu dibodohi dan itu confirm juga dari sisi sudut science ataupun pseudoscience yang bernama neuroan itu coach ya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak sih kalau kita melihat situasi nih ya, misalnya kita sedikit jumping soal Indonesia sekarang, kita tuh sedang dalam situasi lagi dibodohi gitu ya secara kolektif, memanfaatkan kebodohan otak kita. Nah, mungkin atau Bang Alan ini lah dari Uda Alan dulu lah ya, mungkin ada tanggapan nggak ya? Tadi kan udah dikasih dasar teori ya bahwa otak manusia itu memang bodoh dan Iya. semakin kolektif itu semakin bodoh gitu udah. Nah, apakah kita sedang dibodohi ini udah? Apalagi di belakangnya kan ada peta Indonesia nih, udah kayaknya sangat cinta Indonesia sekali ya walaupun hanya Sumatera yang ditampilin udah. Nah, ini kenapa Uda Lo Alan ke jadi mute nggak udah, kedengeran ya? mute. Suaranya nggak Ya, kedengeran udah. ke mute. Iya. Ya, maaf tadi lagi makan feedbar jadi takut ASMR. Bukan rasa Mungkin ASMR ada. ya. Makan bengek. Kita Apa? belum disponsori feedbar. Iya. Mungkin disengaja, bisa jadi nggak disengaja juga karena interaksinya random banget kan. Terus yang poin gue waktu itu di Rebuan itu, Gus, karena tetap aja yang tadi itu gimana kita taunya kalau kita mestinya fokus ke neuroscience dalam menganalisis itu. Kan itu bisa psikologi juga, bisa sosiologi, bisa antropologi, bisa gabungan dari itu gitu. Jadi yang jadi waktu gua angkat tangan bertanya itu ya itu juga kalau misalnya ada irrational behavior, ada pekerjaan yang irasional dikerjakan sama orang, kayaknya dikasih contoh sama Mbak Ina waktu itu.
manusia itu bisa bertindak, berlaku irasional. Terus kayak arahnya itu kesimpulannya ya itu bisa dianggap ada kekurangan yang based on neuroscientific atau neuroscience-nya, atau menurut neuroscience ada kekurangan, ada sesuatu yang terjadi gitu. Gimana kalau misalnya itu terjadi karena trauma masa lalunya, which is psikologi gitu. Gimana kalau misalnya itu terjadi karena dia tinggal hidup lahir di tempat yang mungkin background kultural atau ininya itu yang kebiasaan lingkungannya yang menurut kita nggak rasional, tapi di lingkungan mereka itu rasional gitu. Itu kan ada juga kemungkinan seperti itu kan. Atau malah kalau misalnya antropologi, gimana kalau misalnya mereka itu survive based on harus jauh-jauh dari binatang buas gitu. Tapi kan kita nggak ngerasain, buat kita supaya survive kita harus deket air, deket apa aja. Kalau ada orang lain itu yang karena berburu, secara antropologinya turunan orang yang hunting, dia lebih penting untuk menghindar dari yang buas-buas mungkin misalnya. Ada pengaruh itu kan. So, itu yang gue nggak tahu jawabannya, tapi menurut gue ya neuroscience itu posisinya di mana di situ, dan nggak juga semuanya yang irasional itu karena yang neuroscience bilang itu ada reaksi chemical yang nggak benar di kepalanya gitu. Itu. I see, gitu. Coba gini lah dulu ya, supaya kita sedikit intermezzo ya. Kan kita tadi sudah mulai agak sedikit menyinggung soal manipulasi di sekitar kita memanfaatkan kelemahan otak kita ya. Mungkin bisa nggak ya dari Coach Jatuh coba dijelasin, Coach, caranya manipulasi otak orang gimana? Kemudian dari Bang Topan coba diajarin Bang, caranya memanipulasi komunal gimana Bang? Gitu. Nah, supaya teman-teman di sini mungkin pada bisa belajar juga gunakan cara manipulasi ya. Coba diajarin dulu ke kita, Coach. That's Supaya right. bisa kita praktekkan. Iya, ini kan ya mudah-mudahan tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu paslon gubernur DKI ya, calon gubernur DKI ini. Salah satu calon gubernur DKI itu kan ada yang programnya semua RW akan dipasangin CCTV gitu kan, agar begal hilang, karena ada CCTV begal hilang gitu. Padahal kita tahu gitu, di Cina di semua sudut dipasangin CCTV gitu. Tujuannya bukan bikin begal hilang gitu, tapi citizen surveillance misalnya. Nah, jadi itu ya, artinya selalu ada two side of every coins. Biasanya memanipulasi itu dengan ngasih tahu koin yang bagusnya gitu. Kayak Facebook misalnya, ya, oh ini gratis gitu. Tapi kita akhirnya sharing everything sampai Facebook berani bilang dengan satu like gitu ya, dengan satu like kita memang belum tahu, tapi kalau udah 3 like gue bisa lebih tahu dari tentang lo daripada pacar lo gitu. Apalagi kalau udah 11 like gue bisa lebih tahu tentang diri lo daripada lo sendiri gitu. Gara-gara kita sebenarnya diberi kebebasan untuk ini kita bisa begini, bisa begitu, dikasih tahu, bisa connecting with old friends gitu. Padahal sebenarnya diambil datanya. Nah, akhirnya datanya dijual di macam-macam gitu. Bahkan kalau kita mengacu ke buku How to Stand Up to a Dictator-nya Maria Ressa bilang, dan gue juga ngeliat fenomenanya sama sebelum gue baca buku Maria Ressa ya. Gue tertarik baca buku Maria Ressa karena gue ngeliat fenomenanya sama waktu tahun 98. Bukan 98, 2014 ya. 2014 itu gue ngelihat kenapa ya, waktu itu gue mendukung salah satu paslon, temen gue sohib gue mendukung satu paslon lain. Nah itu kenapa di timeline gue isinya paslon yang gue benci, sementara di timeline-nya dia isinya paslon yang dia benci gitu. Jadi dia bikin status ini, terus akhirnya jadi gue komentarin, atau orang komentarin balas-balasan gitu. Nah ternyata di Maria Ressa tuh ada itu risetnya Facebook, bahwa orang kalau cuma like doang dia bisa menunda kesenangan ya, tapi kalau amarah gitu ya, dia nggak. Jadi begitu melihat sesuatu yang dia nggak suka, dia pasti akan pasti akan komentarin, wah ini nggak benar, terus dia
kirim ke teman-teman yang setuju sama dia, akhirnya temannya komentarin yang sama dan seterusnya. Jadi akhirnya aktif, akhirnya Facebook bisa jualan apa namanya hal itu untuk iklan. Oh, kita aktif loh, banyak yang berinteraksi di platform kita. Nah, kayak gitu. Jadi Iya. ditunjukin satu depannya, belakangnya kurang lebih gitu. Sebenarnya dari Kalau sosiologinya tadi gue GPT ada tuh, tapi cuma biar Bang Tovan aja lah yang cerita. Nah, tapi ke boleh Bang gua Tovan, kalau nambah udah dikit nggak, dapat Mel? modal, oh, boleh. Gimana udah? Kalau yang gua pahami itu kan yang basic banget tuh kayak anak kecil kan, dan gimana memanipulasi. Kan ini kan tadi Iya. pertanyaannya memanipulasi orang kan? Kan Hmm. dua aja Mm-mm. itunya, Ya. punishment Iya. and rewards, fear and hope. Sosial media juga memanfaatkan itu kan. Kalau ada orang nunjukin apa namanya afirmasi atau pengakuan gitu, itu kan kayak dapat reward kan. Itu yang dimanfaatkan sama sosial media. Dan kalau mau manipulasi apapun lah namanya yang berkaitan sama manusia, the most powerful forcesnya ya fear and punishment itu bukan? Iya, walaupun sebenarnya debatable juga ya, karena sosial media seperti Facebook kan meniadakan dislike ya, sehingga seakan-akan orang itu hanya dapat likes, hanya dapat dopamin, namun jadinya membuat masyarakat itu jadi tidak paham konsekuensi atas punishment, because there are only rewards in social media. Nah, coba Bang Topan dulu gimana ya tadi dengan model-model yang kayak tadi gitu, gimana nih Bang kalau Bang Topan harus manipulasi komunitas atau membuat polaritas sosial gitu? Ya, gua sih gimana ya? Di situ ada di buku yang kita bahas ini ada satu bab sepertinya membahas amigdala ya, bagian otak kecil yang berfungsi untuk melacak takutan, bahaya dan ketakutan. Nah itu kan otak apa namanya fungsi-fungsi otaknya amigdala itu dimanfaatkan oleh orang-orang politik untuk menciptakan ketakutan dan punishment sehingga ketakutan bisa memunculkan satu sikap atau satu sifat agresif dari individu atau kelompok. Misalnya begini, contohnya ketika Pearl Harbor diserang sama Jepang, itu rakyat Amerika dan parlemen langsung merasa takut dan dengan mudahnya pemerintah atau rezim Amerika membawa Amerika menuju Perang Dunia Kedua, yang dimana tadinya mereka tidak ikutan dengan Perang Dunia Kedua. Atas dasar apa? Atas dasar otak amigdalanya itu diaktifasi oleh para politisi Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak besar dikit ya, gua ininya ngasih contohnya. Yang kedua adalah perang salib, perang agama yang terbesar di peradaban umat manusia. Karena belum ada perang berbasis agama yang sebesar itu, perang salib. Perang salib itu adalah diinisiasi oleh Paus Urbanus II ketika dia melihat struktur sosial politik orang-orang Eropa itu lagi keadaan down, lagi dalam keadaan kritis secara ekonomi, secara keyakinan. Maka itu dia membuat satu visi agar merebut kembali tanah yang terjanjikan itu di Yerusalem dengan membawa seluruh umat Kristen Eropa perang ke sana. Dan itu efektif. Karena apa? Paus Urbanus mengaktifasi ketakutan-ketakutan di masa depan. Kalau bangsa Eropa tidak ikutan mengambil alih Yerusalem, maka mereka akan mengalami satu krisis yang lebih gelap lagi. Itu yang disebut Dark Age ya, zaman Eropa. Artinya apa? Ketakutan itu mudah sekali dibuat untuk mengontrol orang-orang yang individu atau kelompok yang merasa dirinya damai atau aman atau dalam zona nyaman gitu. Itu menurut gua secara sosiologis politik maupun secara psikososial. Gitu, Gus. Bang, gua ini biar lebih operasional gitu. Nah, kan di grup di sindikat tuh kan gua nanya sama lu tuh. Tips social engineering-nya gimana? Oke, kita tahu menggunakan fear untuk menggerakkan orang gitu ya.
Kalau kemarin tuh kan bukan Fear yang dipakai, misalnya gemoy, joget gemoy gitu. Itu bukan Fear yang dipakai. Dan social Iya, engineering-nya iya. Oh, menurut gue kalau oke, jalan lanjut. kan. Ya, social engineering-nya jalan gitu dengan joget gemoy. Walaupun misalnya makan gratis versus ini kita pas politik ya, ini kita bahas tentang bagaimana menggerakkan masyarakatnya. Makan gratis versus internet gratis versus perubahan gitu. Orang apa namanya kan bukan fear yang dikejar gitu, bukan amigdala yang di ini ya. Nah kalau secara social engineering-nya gimana tuh? Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu? Kenapa gerakan perubahannya kayaknya masif di sosial media gede, tapi tidak mampu menjadi sebuah gerakan social engineering yang hidup gitu. Gitu Bang. Ya, kalau kita ngelihat, kalau gini ya Coach ya, kalau gue sih ngeliatnya gini. Pertama, kampanye kemarin itu bukan social engineering, itu pure kampanye politik yang menggiring apa namanya opini Opini. kolektif secara masif ya. Jadi tidak ada agenda social engineering di sana untuk melakukan perubahan sosial, itu tidak ada. Tapi memanipulasi, biasanya kan kampanye itu memanipulasi otak-otak antara harapan dan ketakutan. Cuma dua itu yang dimainkan kebanyakan oleh elit politik, karena itu yang paling mudah gitu. Tidak perlu rangkaian tahapan demi tahapan, tapi langsung saja tembak apa isunya. Nah, calon presiden yang memainkan isu gemoy itu, dia ada rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian membangun ketakutan Indonesia akan masuk ke Perang Dunia Ketiga. 2045 adalah menjadi satu ketakutan di Indonesia itu mengalami satu bencana besar gitu. Walaupun dia juga memasukkan ide-ide harapan atau hope, di mana 2045 adalah target kita supaya menuju generasi Indonesia emas gitu. Paduan antara fear dengan hope ini dimainkan oleh agen-agen apa namanya? Agen-agen politiknya si tim kampanye capres tersebut gitu. Nah, gue pikir persoalan masalah gemoy dan media sosial itu adalah bentuk-bentuk sukacita harapan baru bahwa satu-satunya untuk keluar dari persoalan yang menakutkan di masa depan, yaitu 2045, adalah memperbaiki ekonomi di masa sekarang. Oleh karena itu, bansos dan nari-nari itu adalah sebuah langkah kemakmuran yang bisa dijanjikan oleh politisi di saat itu gitu, di saat sekarang. Efektif. Kalau menurut gue itu sangat Iya, efektif. oke, gue paham ya. Jadi ada aspek dari dua ini dimainin aja kapan mesti ke kiri, kapan mesti ke kanan gitu ya. Nah, tapi kan begini. Masih hope antara fear Oke. gitu. Iya. Yes, oke. Soalnya mirip juga dengan proses di brainwash ya. Cuma gue begini, Bang Tovan ya, yang gue pengen tanyain ke lu tuh. Oke, ini bukan Udahan engineer, speakernya nggak hidup. ini bukan engineer social change gitu ya. Tapi social change-nya juga terjadi gitu. Nggak di engineer, makanya mungkin pertanyaan social engineering salah. Tapi perubahan sosial itu apa sih ininya ada kalau kita mau belajar ya, itu tahapannya seperti apa, actionnya seperti apa gitu. Dan mungkin nanti kalau bisa kita hubungin sama buku Idiot Brain ini kali ya. Tadi ke Perubahan ya, sosial gue mau itu. nambah dikit ya. Ke narasinya Bang Tovan itu, ya hope and fear itu yang utamanya. Tapi kan yang nggak bisa kita omongin, yang kita agak segan mengomongin, ada dinamika di belakang layar internal atau apa, mungkin nanti disensor aja. Rewards and punishment ke key players-nya juga, either itu voters atau ke aktor-aktor yang jadi middleman di tengah-tengah itu yang bisa mempengaruhi gitu. Bisa. Ada satu buku yang membahas itu, yaitu agen-agen politik yang memainkan peranan di media-media kampanye, termasuk media sosial. Ya. Betul dah. Ya. Ada. Dan itu tren ya, tren 10 tahun terakhir itu. Sebelum COVID sudah ada tren yang mereka memang jago mengaktifasi ya fungsi-fungsi otak ya. Selain amigdala ada fungsi-fungsi otak lain yang juga mereka paham cara mengaktifasinya lewat media. Media sosial sih terutama yang paling berperan.
Tapi Nah, tadi gue bilang if rewards and punishment tuh kalau mau kasarnya itu money politik. And hope. ya itu tadi Money udah politik disebut lah adalah bansos, sebuah reward. pork barrel, Kalau di bansos udah wacana disebut ya. politik hal-hal begitu nggak tabu dan jorok ya. Itu Oh eh, iya, iya itu seperti cara untuk ketika kita bicara mendapatkan wacana biologi, kita ngomongin tentang alat kelamin dan seks, itu juga tidak jorok, tidak ini. Di politik, sex di wacana politik education juga ya. gitu, political science ya. I Politik see. uang, istilahnya Pork memberikan barrel. atau mengkriminalisasi agen-agen yang berada di pihak oposisi, itu juga salah satu bentuk ini mekanisme. Oke. Nah, cuma gimana pun juga ya, tadi kan kita emang udah membahas how-to-nya ya. Nah, ada nggak sih antidotnya ya untuk itu ya dari Bang Tovan, Coach Jaha, atau udah Alan ya? Memungkinkan nggak sih antidot itu kita Ada buat ya? dong. Nah, itu Sama apa kalau tuh kita kira-kira ya? sama Setuju. kalau kita punya ngajarin anak, kan banyak dorongan-dorongan yang kita tahu itu wajar dia punya dorongan itu, tapi kan nggak mungkin dia harus dikasih itu saat itu juga. Terus kita bilang apa? Hey, wajar kalau kamu pengen seperti itu, tapi kamu harus mengelola dorongan itu. Karena kalau kamu mengerjakan itu sekarang atau mengambil pilihan itu sekarang, itu nggak bagus buat kamu atau nggak bagus untuk ya ke semua lah, keluarga atau masa depan dia. Jadi ada mengajarkan mengelola dorongan, gratifikasi itu di delay supaya bisa mendapatkan yang optimal. Sama juga kalau misalnya kita ngajarin atau membayangkan kalau gimana supaya orang mau nyoblos atau memilih pilihan politiknya sesuai dengan yang konsep tadi itu, mengelola dorongan-dorongan yang jangka pendek itu, ya mungkin bisa. Dan itu kan klise jadinya. Jadi salah satu jalannya ya meningkatkan taraf hidup, wealth level, meningkatkan education level. Kalau itu tertingkatkan, biasanya orang bisa untuk mengelola urges, dorongan. Ya nggak semua dorongan itu bisa di-entertain atau Gua nggak sepakat disatisfy sama bagian yang saat itu itu ya. juga. Nanti gua cerita. Gua nggak sepakat sama bagian itu. Tapi gua begini, Mil. Sebenarnya pertanyaan lo itu Oke. sama dengan pertanyaan gua ke Bang Tovan, gue Samuel ya. Iya, Jadi betul. Gue apa namanya kan gue jawab ya nanya, pertanyaan Coach Jaha. iya yang apa namanya perubahan sosial itu terjadi walaupun nggak di-engineer gitu. Tapi ada orang yang mau belajar bagaimana perubahan sosial itu supaya bisa di-engineer. Nah sekarang kita coba dulu dah, Bang, lu jawab. Dari situ baru apa namanya, makanya dari situ baru oke kalau kita mau bikin Indonesia yang lebih baik, wah gila dari idiot brain jadi Indonesia yang lebih baik. Ini stages apa yang mesti dilewatin? Bagaimana mengengineer setiap stagesnya secara sosial? Nah mungkin dari idiot brain apa namanya kita akan ya dari sisi apa yang mau di-trigger baik fear, hope dan lain-lain itu mungkin nanti di mana. By the way, gue tadi mau ngomong gini, Dah. Kayaknya lo perlu baca deh buku Idiot Brain ini karena lo bacanya lompat langsung Thinking Fast and Slow gitu. Lo baca Thinking Fast and Slow jadi apa bawahnya itu lo nggak ini gitu. Lo baca dah beneran. Kayaknya bakal lebih powerful. Ya, silakan Bang Tovan. Ya nanti dibaca. Iya, gue juga kebetulan belum baca, tapi memang ada tahapan-tahapan di bacaan itu, ada tahapan-tahapan untuk menjelaskan cara kerja otak dari perspektif internal maupun eksternal ya. Jadi kayaknya menarik kalau kita ini kan kita bahas dengan membacanya dulu. Nah, tapi gue coba untuk menjawab tadi pertanyaannya Coach Jaha ini agak panjang sebetulnya. Tapi gue kan udah berapa kali sedikit mengulang di grup ini ya, sindikat PAU, bahwa untuk melakukan perubahan sosial itu ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu sifatnya top down yang disebut social engineering atau rekayasa sosial. Nah, yang kedua adalah gerakan sosial yang sifatnya bottom up dari bawah. Nah, pelakunya siapa aja? Pelakunya kalau gerakan sosial itu bisa negara, pemerintah atau rezim, bisa korporat besar, bisa tokoh berpengaruh secara nasional yang memiliki kekuatan secara elit. Tokohnya juga bisa di kelompok politik, rezim, ataupun di perusahaan seperti Jack Ma itu levelnya sudah rekayasa sosial kalau dia, atau Steve Jobs atau siapa lagi itu ya, pokoknya yang tokoh-tokoh di dunia korporat yang besar-besar, atau juga tokoh agama yang memiliki kekuasaan juga di negara gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau sifatnya bottom up, gerakan sosial, karena gerakan sosial itu identiknya dengan perlawanan,
biasanya dia dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang sifatnya lebih lemah daripada entitas yang besar gitu. Nah, keduanya bisa melakukan perubahan sosial dengan mekanisme dan tahapan yang berbeda tentunya secara pendekatan maupun secara metodologi. Eh, Kalau kita bicara tadi, bagaimana masyarakat kita supaya tidak bodoh dalam ikut berpartisipasi di politik praktis yang bernama pemilu gitu. Ya tadi, kalau kita udah nggak bisa ngarepin lagi pemerintah kita untuk memberikan edukasi, ketika partai-partai kita juga harusnya bertanggung jawab untuk memberikan edukasi ke kadernya maupun ke masyarakat yang lebih luas tentang politik yang baik dan benar itu seperti apa, yang kita harapkan adalah kelompok komunitas gerakan sosial yang memberikan edukasi itu. Dan tadi tahapannya seperti yang Udalan bilang, dia harus bertahap dan harus sistematik militan bertahun-tahun. Kelompok gerakan ini nggak bisa sehari dua hari. Tapi misalnya kita udah melihat ada kecurangan-kecurangan pemilu di tahun 2024. Artinya kelompok gerakan harus mulai kerja keras secara masif, secara jejaring se-Indonesia untuk melakukan satu edukasi. Edukasi itu perlawanan juga ya, karena melakukan perubahan sosial dari masyarakat bodoh dan terkungkung oleh money politik menjadi masyarakat pinter yang anti terhadap manipulasi politik, money politik, itu sebuah gerakan perlawanan. Dan mungkin dalam waktu 2-3 tahun menjelang pemilu berikutnya, kita bisa melakukan perubahan sosial itu gitu. Gitu. Dan secara antropologi kalau nggak salah kan rata-rata antropologi bilang untuk merubah satu karakter individu atau kolektif itu butuh waktu minimal 2 tahun sampai 3 tahun secara intensif dilatih. Nah, kelompok gerakan sosial itu berada di berada di skup itu gitu. Gitu, Coach. 2 tahun 3 tahun ya? Minimal, itu pun intensif. Iya, kalau kerusakan otak ya, misalnya contohnya kalau itu ya buku yang pernah gue bahas tuh Change Your Brain, Change Your Life gitu ya, Daniel G. Amen itu dia bilang kerusakan otak misalnya gara-gara lo mencandu narkoba gitu ya, atau mencandu kecanduan pornografi gitu ya, itu butuh 10 tahun untuk kembali normal dengan benar-benar detach dari apa yang membuat lo kecanduan gitu. Makanya kalau di narkoba banyak orang suka relapse itu di 5 tahun. Karena begitu di 5 tahun dia ketemu lagi sama itu dan dia coba, itu rusak lagi otaknya, putus 10 tahun lagi ininya. Nah, jadi gue juga kaget juga kalau antropologi bilang 2 tahun 3 tahun untuk merubah satu karakter gitu ya. Ininya. Itu kan Kalau konteksnya itu sakit ya. Konteksnya sakit ya. Secara psikologi sakit kayak orang sakit jiwa atau bukan sakit. Jadi gini ya, misalnya gara-gara lu mengkonsumsi narkoba dan alkohol gitu ya, itu membuat ada bagian otak lu yang kagak jarang digunakan. Nah, karena nggak digunakan, maka dia akhirnya neuronnya nggak aktif, lama-lama putus gitu ya. Jadi kalau di scan itu kayak bolong-bolong karena nggak ada aktivitas listrik di situ. Nah, untuk supaya muncul lagi aktivitas listrik itu, maka dia harus banyak yang dilatih dan juga harus lepas dari itu gitu ya. Nah, kalau Ya, mungkin misalnya tadi contohnya begini. beda konteks itu. Mungkin Bang Tovan bilang itu sakit karena kan kalau sakit case by case ya. Case by Jadi case. mungkin tiap pecandu narkoba yang rusak otaknya kerusakannya juga beda-beda kali. Jadi nggak bisa dipukul rata kali ya. Alkohol juga sama merusak. Ya. Dalam hitungan tahun dia bisa Another merusak book you should read dan lebih udah lama lagi dia daya rusaknya Change Your untuk Life, diperbaiki Change Your juga Brain. lebih lama. Ya bisa, nggak, maksud gua kadang-kadang kita agak berbahaya juga untuk mengklaim orang otaknya rusak terus behaviornya aneh kan. Kadang-kadang emang itu variasi dari varian dari, kan kita nggak homogen, nggak persis sama juga kan. Nah, Kita enggak, punya kalau gue gini ya, kapasitas. jadi ini Daniel Amen ini justru menurut gue dia berhak bilang itu karena dia satu-satunya orang yang punya brain scan paling banyak di dunia. Kalau pertama kali di tab dia bilang baru 20.000, terus di YouTube berapa di bukunya tuh udah 80.000. Terakhir gue lihat di
YouTube yang terbaru udah 200.000 brain scan gitu tentang ini. Jadi dia apa namanya bilang kalau kerusakan otak. Jadi poinnya di buku Change Your Life, Change Your Brain itu gini. Lo kalau ketemu orang tangannya buntung, lo maklum kan? Misalnya tangan punya buntung ke kanan, dia salaman pakai tangan kiri, lo maklum kan? Ya kan? Tapi kalau lo ketemu orang Malum. bentar marah, bentar marah gitu, lo nggak maklum orang badannya ini. Atau lo ketemu orang nih males banget ya, pemales banget sih disuruh kerja ngapain? Otak apa namanya? Dan padahal sebenarnya itu ada kerusakan di otaknya yang kalau ya karena Daniel Amen psikiater dan dia bisa melakukan intervensi obat, dia menyarankan untuk menggunakan obat-obat tertentu supaya bagian yang tadinya nggak aktif itu Yeah, but lama-lama that's aktif one dan akhirnya dimensional. Coach, itu yang menurut gua satu dimensi aja. Orang depresi juga bisa males gitu. Orang depresi juga banyak sebabnya. Ya mungkin kan kita setuju host boleh ngomong ya. Mil, ayo dong. Masa santai aja. Kasih your opinion. Ya, Gus Emil. kalau memang misalnya kita harus melalui komunitas. Kalau memang misalnya kita mau membangun sosial, pada akhirnya kan kita itu kan kalau mulai memang arah perubahan itu mau dibawa kemana? Apa asal berubah aja kan? Artinya kita power itu pun bukan. Sebenarnya gue nggak selalu bingung. Apalagi kalau kita ngomongin masalah masyarakat Indonesia, kayaknya jago ya, Pak. Tidak ada kekurangan ekstra atau di dalam memanipulasi masyarakat dan menyalahgunakan kemampuannya. Kekurangan. Wah, salah. Mau dibawa kemana perubahan? Itu yang harusnya kan jadi pertanyaan kita bareng-bareng. Iya. Perubahan kayak apa yang mau dibawa? Indonesia Emas 2045. Nah, itu aja dulu. platinum soalnya 100 Kelihatan tahun normatif, platinum dong. tapi harusnya platinum, betul. Well, Indonesia Emas 2045 itu secara definisinya kan lumayan jelas kan. Artinya kita arahnya waktu itu punya GDP per kapita berapa sih Mil, kayaknya udah masuk ke levelan Di atas 10.000 atas ya. per kapita. Berarti target GDP-nya kan udah tahu kan. Terus jumlah demografik bonus yang umurnya antara 25 berapa ya? 22, 25 sampai Siap 65 ya. produktif lah. 25. Usia produktifnya itu punya tingkat pengangguran cuma berapa? 3%, 4%. Terus Ya. growth-nya sampai situ apa? Itu kan jelas kemananya, Mil. Kan nggak bisa dibilang nggak jelas ya. Cuman cara mencari ke situnya, jalan ke situnya yang bisa kita detailkan dan debatkan detailnya juga. Nah, kalau misalnya kita So we know where we wanna go. ya kalau misalnya kita mau debat lebih detail gitu kan, sebenarnya kan artinya there is beyond. Kalau kita ngomongin dari beyond terdes, kan kita akan bisa membawa ada nggak sih perspektif berapa sosial di sini di sejarah. Ya kalau buat yang saya udah tahu ya sosial dulu karena di revolusi apa ya belah bumi barat dan timur. Kalau kita cari yang lagi dekat-dekat sekarang itu kan dalam satu abad terakhir ya ada perubahan sosial di Cina gitu kan yang di atau perubahan Korea dan negara yang memang awalnya negara agraris berubah jadi kekuatan perekonomian dunia berbasis industri yang nggak oleh small block Korea. Nah maksudnya di sini mencontoh best practice seperti because I do this there is nothing really new under the sun gitu. Dan mungkin kita kan dulu dari sendiri teman-teman sendiri di sini punya preferensi best practice ya kalau kita mau buat Indonesia. Mau yang kayak mana gitu? Takut Saya nanti pebisnis. dibilang sosialis. Udah Alan aja pebisnis ya supaya nggak dibilang sosialis. Gimana dari perspektif pebisnis lu gantian Ya. ngomong sekarang. Ayo. Ya Pak kita buat aja kita jadi apa ya berbasis market gitu kan apa ya Wall Street jadi negara gitu kan nanti kita buat jadi Tapi kan ya secara esensinya tuh tadi kita udah ada bicarakan juga sedikit sih. Kalau mau ngambil pilihan atau keputusan yang tepat tuh di sini tuh susah kan karena kan
nggak ada yang salah dengan demokrasi, cuman demokrasi itu adalah jalan yang berat sekarang. Eh, ada nggak persis sama, tapi fast growth itu kadang-kadang agak berlawanan, apalagi di tahapan awal pembangunan ya, agak berlawanan sama full-fledged demokrasi gitu. Gitu. Jadi Nah, karena ini akan perspektif udah dipublish, jadi dari sebagai gua pelaku bisnis apa? Perspektif maksudnya lu udah, ya lu kan pebisnis nih. Perspektif lu hmm, dari sebagai pebisnis 2045, gerakan sosial atau gerakan bisnis apa yang mestinya kita lakukan? Tadi Emil kan Ya, intinya atau begitu kan, Gus Emil, pertanyaan lu ya. ya, ya, model kayak apa? Tiap udah Alan tuh pengen 100% masyarakat itu entrepreneur, tidak ada satu ya nggak mungkin lah. Entrepreneur kan butuh karyawan gitu. Lu kayak nggak tahu Gus ya Emil nggak tahu aja. semua orang jadi ya itu kan ekstrim. Kalau kalau misalnya mau mengejar 2045 itu, which is cukup ambisius ya. Kalau misalnya nggak ada konsistensi dari apa yang dikerjakan, dibangun ya apa, ya memang nggak mungkin sih, impossible. The only negara yang besar ya, large country yang berhasil dengan move-nya dalam waktu 30 tahun membuat kemajuan yang bisa mengejar negara maju lah, bisa dibilang istilahnya, itu kan cuman memang nggak bisa dipungkiri cuman Cina, Tiongkok. Apa key karakteristik dari sana yang beda? Ya, saya mau dibahas di sini gitu, nanti gua takut kalau ini dipublish. Ya, Iya, 30 tahun yang lalu kan juga Pak Harto memegang tampung pemimpinan yang panjang. Jadi lu setuju itu keberlanjutan? gua nggak bilang gua setuju semuanya, tapi banyak big part of that gua pikir gua approve of it juga, but not Oke. all. Kalau ini Bang Topan dulu ya, harus kalau Bang Topan tuh Sama lu juga mesti model gimana? ideal. Ya, gue nanti tutup lah gitu ya buat yang bagian itu ya. Kalau dari Bang Topan itu, Bang Topan tuh ingin berbasis pada masyarakat. Kalau gue udah Alan kan sepertinya untuk berlanjut. Kalau apa Bang Topan ini apa fokus ke mana nih? Apa ke daya kritis masyarakat, ke daya inovasi atau moral, atau emang apa yang militeri gitu? Bang, model ideal menurut lo gitu ya? Yang harus dibangun kalau kita mau beneran jadi Iya. emas, bukan jadi perunggu. Ternyata 2045 kita jadi bangsa robot ya, yang maunya diatur semua. Tertib tapi diatur semua gitu kan, serem juga. Ya kalau gue sih lebih maunya sih bukan gerakan sosial yang banyak bermunculan ya. Secara idealnya maunya sih rekayasa sosial yang sejalan dengan cetak biru pembangunan ekonomi sosial politik kita gitu. Yang sifatnya human capitalnya didahulukan, sifatnya setiap mau melakukan sebuah kebijakan mendahulukan dulu riset, berbasis riset dan yang selalu ilmiah, bukan politis, bukan langkah-langkah politiknya yang dikedepankan, tapi basis ilmiahnya yang dikedepankan gitu. Ini juga kan yang jadi apa? Jadi akar pergerakan Red Guard-nya revolusi kebudayaan. Red Guard kan isinya kaum pelajar yang merasa khawatir ketika Tiongkok udah mengalami satu bencana kelaparan besar-besaran gara-gara cuma salah kebijakan yang konyol gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu gitu. Nah, lebih dari itu ya gue pikir ya paling penting ketika sosial kapital sudah muncul dan dia menjadi garda terdepan, bukan politisi-politisi bodoh lagi ya. Sorry ya, gue agak ini. Tapi kayaknya nggak usah di ini. Kelompok ini akan mengubah apa namanya ekosistem berpikir kita, sehingga nanti harapannya ada cetak biru khusus. Kita maunya seperti apa dari 5 tahun sampai 20 tahun ke depan 2045. Itu sih gue pikir yang paling penting. Jadi Kalau tidak perlu ada gerakan sosial kalau sudah jelas cetak birunya sih. ini kalau dari beliefnya Bang Topan itu adalah masyarakat atau pemerintahan kan oleh Iya, karena kita udah nggak bisa mengharap lagi ya dengan elit
politik negara, penyakit ini dianggap penyakit ya. Patriarki, sistem feodalistik itu kan sebetulnya penyakit yang nggak boleh ada di negara demokrasi. Negara demokrasi itu harus ada apa coba? 3 prinsip. Yang pertama egaliter, yang kedua adalah persaudaraan, fraternity, yang ketiga adalah kemerdekaan. Nah, tiga-tiganya kita hajar semua dengan Liberté, feodalisme, égalité, ya, fraternity. fraternité. Tiga-tiganya kita hajar semua. Nah, berarti demokrasi cuman logo doang dong. Kita nggak pernah benar-benar menanamkan sistem demokrasi. Demokrasi itu kan sistem ya, bukan ideologi loh. Ideologi itu isme-isme biasanya, nasionalisme, sosialisme. Nah, kalau sistem ya berarti kita harus dari atas sampai bawah sampai level RT ya kita harus demokrasi. Gitu. Jangan Berat, sampai berat. ya jangan sampai feodalisme membuat muda melakukan Ya, dan Indonesia ya. lebih parahnya lagi. Udah feodalisme, pengkultusan juga terjadi gitu terhadap tokoh-tokoh Ya. tertentu. Jadi kan Dan pengkultusan juga salah satu manipulasi otak tuh. Kita nggak bisa betul. kritis kalau udah Kalau mungkin kalau dikultuskan Ya. seseorang. kalau ngomongin fitur manipulasi otak ya nanti dulu live ya. Apa rasanya tuh kalau di dari terus ya gimana? Nah, begini sebenarnya, ya gue tadi sebenarnya mikir Bang Tovan malah mikirnya kan tadi dia bilang ada 2 rekayasa tuh top down, gerakan sosial bottom up. Lo tadi gue pikir lo menggunakan kata-kata rekayasa sosial berarti top down, tapi top down yang lo ini bukan pemerintah kan. Dari intelektual melakukan rekayasa sosial. Kalau gue sebenarnya akhirnya jadi gue agak mirip sama lo. Kalau gue melihatnya gerakan sosial gitu ya. Gerakan sosial dimulai yang dari kecil-kecil gitu. Kelompok masyarakat yang kecil-kecil yang mentargetkan beberapa hal yang krusial gitu di dalam kehidupan bernegara ini. Menurut gue yang pertama itu dulu gitu. Siapa yang mulai? Justru gue sebenarnya lebih sepakatnya pada gini. Levelnya tokoh masyarakat lah ya, tokoh masyarakat maupun intelektual. Hanya saja kadang-kadang tuh menara gadingnya ini membuat komunikasi ke bawah tuh kurang gitu loh. Contohnya begini ya. Kemarin tuh masalah makan siang gratis sama sama perubahan gitu ya. Sebenarnya kan mereka bicara yang sama gitu ya. Kalau menurut gua. Tapi makan siang gratis tuh lebih dekat gitu hari ini gitu. Pola kalau kalau perubahan kan bicara nanti masa depan, kita bisa nggak kelaparan lagi nanti lo masa depan gitu. Sementara yang satu bicara kita nggak kelaparan hari ini gitu. Nah ini menurut gua kita tuh yang perlu pertama sebenarnya kita perlu bikin gerakan sosial dari bawah, tapi elit yang harus melakukan gerakan ini baik akademisi, pebisnis yang concern sama hal ini. Gua misalnya orang education itu harus bisa membumikan konsep-konsepnya gitu. Kayak kemarin ya kayak kita yang bicarakan di grup. Ada podcast yang kok keren gitu ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin ini nggak seberapa isinya gitu. Ya karena kalau gue akhirnya gue nonton Bang. Oh ya mereka pakai bahasa yang membumi banget gitu untuk apa. Nah, gue sebenarnya senangnya kayak gitu-gitu tuh. Jadi misalnya isu pork barrel mana ada yang ngerti sekarang di bawah gitu. Bansos kita mesti ngeliat dari sisi yang lain gitu. Nah isu-isu seperti ini dihantam dulu sama gerakan-gerakan kecil gitu. Nanti diduplikasi. Menurut gue Indonesia emas kita beresin itu dulu. Karena kalau enggak ya itu yang tadi gue setuju. Liberté, égalité, fraternité yang udah dihancurin ini nggak bisa dihidupin lagi kalau enggak yang esensi-esensi yang mendukung liberté, égalité, fraternité ini hidup gitu. Jadi gue justru sebenarnya gue lebih senang gerakan sosial. Makanya gue sering nanya lu gitu. Tentang bagaimana nih menginisiasi gerakan sosial gitu. Itu Iya. Gus Emil. Iya. Nah lu sekarang Mil. I see.
Ya Gantian kalau gue. kalau gue sih ngelihat gini ya. Tadi kan gue bicara ideal seharusnya itu dilakukan oleh negara ya. Bicara rekayasa sosial karena mereka punya capital yang banyak. Capital Ini Bang finansial. Tovan favoritnya RRT ya? Eh Kan banyak Kenapa? mengerjakan rekayasa sosial. bahkan RRT ya, Tiongkok ya. Kita bicara Tiongkok itu kan di revolusi budayanya itu diawali oleh gerakan sosial dulu. Red Guard itu Hmm. pelajar. Jadi mereka dari sekelompok mahasiswa dan dosen muda dari Tsinghua University. Itu kampusnya itu tuh, wamen kita tuh. Iya. Dari situ mulai Ya, ya, ya. pergerakannya terus menyebar ke seluruh Tionghoa, ke semua universitas. Nah, mereka langsung membuat namanya Red Guard untuk mengawal. Ya pada akhirnya Mao Zedong memanfaatkan mereka untuk kepentingan politiknya karena dia hampir Itu digeser namanya oleh rekayasa sosial atau gerakan sosial? awalnya gerakan sosial, tapi ketika dia nempel dengan elit politik nomor satu di negaranya, yaitu Mao Zedong, pada akhirnya kan jadi revolusi kebudayaan itu rekayasa sosial. Kalau Ditunggangi maksud lo? yang dikerjakan sekarang itu lebih banyak rekayasa sosial sepertinya kan? Yang di Tiongkok sekarang. Drive isi sentimen di sosial media itu rekayasa sosial. Censorship itu juga rekayasa sosial. Betul. Apa namanya? Membuat ketat peraturan kalau di sini boleh, ini nggak ada, ya kita juga niru itu juga. Kawasan ini siapapun boleh tinggal di sini, nggak pakai residence dari tetap di situ, dari mana aja penjuru Cina boleh tinggal di situ, boleh kerja di situ, tapi di tempat lain nggak bisa gitu. Itu kan rekayasa sosial ya. Iya. Zaman Orde Baru juga begitu kan. Kita punya Hansip, punya Transmigrasi. ABRI masuk desa, itu juga satu pengawalan rekayasa sosial. Kenapa Untuk kok jadinya kebutuhan kita ekonomi pembangunannya. ngomonginnya idealnya itu ya? Apa memang gitu? Ya itu kan dengan harapan negara itu ngeh dan punya orang-orang yang punya kapasitas membangun apa yang diperlukan oleh masyarakat. Soalnya kalau kita berharap sama gerakan sosial dari bawah, itu sifatnya parsial, kecil-kecil. Hanya satu isu gitu yang diperjuangkan. Dan gampang di take down sama power. Tinggal bikin buzzer atau influencer. Sangat gampang kalau sifatnya begitu. Kecuali gerakan sosial yang sifatnya pertarungan kelas. Kalau yang tadi kan persoalan identitas ya, misalnya gini, ini secara konsep gerakan sosial juga banyak banget, tapi secara konseptual hanya ada 3 gerakan sosial klasik, itu jarang dibicarakan karena itu hanya konsepnya kerumunan. Tapi yang 2 ini paling dipakai, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama dia akan bicarakan tentang pertarungan kelas. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Mao Zedong di awal-awal dia menjadi seorang aktivis. Itu juga yang dilakukan oleh Stalin dan Trotsky ketika mereka menghancurkan feodalismenya Tsar Rusia. Itu sangat efektif dan masif. Nah, gerakan sosial baru itu sifatnya kelompok-kelompok kecil, petani, aktivis feminisme perempuan gitu. Yang sifatnya identitas dan kultural. Yang gerakan sosial baru ini gampang sekali dihajar oleh pemerintah. Tapi kalau gerakan sosial lama itu biasanya bisa menumbangkan rezim. Gitu. Malah merubah semua infrastruktur negara dan sistem dan ideologi bahkan. Ya seperti Rusia baru menghancurkan kerajaan Tsar Rusia ya. Begitu. Karena memang Uni Soviet. Uni Soviet akhirnya setelahnya ya. Basisnya justru sesuatu yang kayak gitu. Sih, memang apa ya, kebutuhannya emang ya gitu ya, kayak emang di sisi material dibanding kalau gerakan sosial baru ya basis Betul. Makanya Karl Marx juga kan bilangnya MDH ya, materialisme histori dialektik. Dialektika historis. Itu Karl Marx. Ya. Bukan Tan Malaka ya. Kalau ditanya bentuknya dia Indonesia ketika ditanya bentuk Indonesia hal ya kan orang tua kita ngomongnya gini masa semua agak makanya gue lihat Indonesia 2000 nanti di tahun 2040 dari top 100 orang terkaya Forbes di dunia 10 dari
Simple. Kalau kita belum mencapai kita masih siap. Itu kayak agak terlalu agak terlalu one dimensional, agak melihat gitu ya. When we talk about goal always welcome opportunity. Terus cara rating, so there are few goals. Untuk seperti itu. Oke lah. Cuma poinnya gini ya, artinya kan kita semua di sini kan memang belum punya satu visi ya, Indonesia 2020 adalah Indonesia emas gitu kan. Mungkin ada yang mendefinisikan literal kayak gimana, ada yang mendefinisikan itu adalah demokrasi yang digerakkan oleh masyarakat ilmiah. Ada dari sejarah memang masyarakat yang mungkin mirip masyarakat ilmiah sendiri, rekayasa sosial kebaikan juga gitu. Atau kalau ada dari alat, kan Indonesia memang produktif gitu 2000. Nah ini sendiri kan kalau menurut teman-teman ini jadi salah karena artinya kan kita sendiri pun belum punya bayangan gitu. What hell is 2045 gitu. Artinya kalau kita berempat gini, narasinya itu adalah orang-orang terpelajar, masih bisa pandangan dari 2004 ini kayak dibilang tabu nih. Negara ini maunya apa sih ke semua? Apa kita nanti jadi dan akan menjadi 200 akan terpecah menjadi 300 juta negara gitu. Karena masing-masing punya definisi atas negaranya sendiri gitu. Iya. Gimana tuh? Kan Anyone gue cares to ngeliatnya, comment atau takut ditangkap tuh gue bakso ngeliat ya? enggak, Enggak, gue sih bukan. nggak khawatir ya. Cuman ya kita nggak punya cetak biru intinya. Dengan generasi Gue 2045 gini ya, itu kalau gue minimal ada sebenarnya kan 10 nggak apa masalah, gitu. nggak masalah dong 200 juta orang punya pendapat, tapi kan terjadi dialektika gitu loh. Lama-lama akhirnya jadi siapa yang punya, ini kayak kita berempat gini, kan akhirnya kita ada dialektika masing-masing yang punya sintesis baru terhadap pemahaman kita sebelumnya kan, gitu. Nah jadi akhirnya yang berempat ini jadi hampir jadi satu lah misalnya, lama-lama kita sering kayak gini, saling tukar berpikiran, terus nanti kita ngobrol lagi ke yang lain, atau kita akhirnya dapat dari yang lain terus kita balikin lagi ke sini. Dan menurut gua nggak apa-apa sih. Ini kita lagi euforia aja, euforia ngerasa bahwa ya mungkin karena ada beberapa pemilihan terakhir ini kan semua pemenang nggak ada yang mau mengakui kemenangannya. Semua yang kalah nggak ada yang mau mengakui yang menang gitu kan. Jadi akhirnya banyak orang juga ngerasa bukan presiden gua gitu. Jadi akhirnya ngerasa punya pendapat sendiri gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, ini masih euforia gitu. Dan ya mungkin yang sekarang ini kan cukup bagus ya. Salah satu menang yang kalah itu mengakui yang menang, datang di pelantikan dan lain-lain gitu ya. Menurut gua itu salah satu pembelajaran yang bisa jadi trigger gerakan sosial gitu, bahwa kalau udah ada yang menang nggak usah tahu bahwa lebih pintar daripada yang menang lah gitu. Ya udah jalanin aja gitu kan. Gitu Gus. Tapi Gus, gua coach, I honestly have never thought apapun pendapat gua tentang ini atau tentang ini ke orang would matter. Yang kita obrol ini juga banyak juga sih sebenarnya yang sudah obrolin, tapi banyaknya itu tuh jauh lebih sedikit daripada apa yang general population di kita itu yang bisa terima atau tertarik untuk terima. Ini tuh kalau misalnya dari education level aja, gue nggak tahu, gue lupa lu, tapi kalau yang lulusan SMA itu aja udah minoritas kan di Indonesia kan, yang bisa relate sama apa yang dibahas itu, yang kalau misalnya ada omongan tentang dialektika itu. Jadi power play di kita itu bukan itu sih. Power play di kita ya kalau memang ya percaya itu bisa merubah, ya masuk ke politik, masuk ke yang paling kelihatan jalur karirnya kan masuk ke partai politik ya. Tapi kalau nggak itu ya jadi tokoh di luar, tapi mungkin tokoh di luar juga terlunta-lunta juga banyak, tapi nggak banyak. Gue nggak terlalu merasa kalau ini akan jalurnya itu ada efeknya untuk merubah
sesuatu, karena merubah sesuatu harus orangnya sendiri, harus dibikin supaya level dari pendidikannya masuk ke range-nya, terus wealth levelnya juga masuk ke range-nya, jadi dia nggak mikirin besok, mikirin 3 hari lagi aja, nggak mikirin itu aja, baru bisa ngomong yang soal dialektika itu sih. Nah, cuma kalau kayak gitu kita jadi ada hypothetical question buat ketika kita berdiskusi tentang negara. Forum itu belum pernah nyampein poin. Coba simulasikan seandainya semua orang di Indonesia tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tidak lulus sarjana. Apakah itu akan membuat negara ini lebih baik? We don't have to have everyone. We just have to have bigger percentage of population yang bisa. Demokrasi itu bukan memilih bukan voting bukan disuruh memilih mana yang benar kan, tapi memilih mana yang desired, mana yang diinginkan. Yes. Keinginan Artinya- profesor sama keinginan orang yang nggak punya pendidikan itu dalam demokrasi kan nilainya sama-sama satu gitu. Kalau Iya. misalnya mau bikin yang pilihan itu bisa berefek lebih panjang, berkualitas pilihannya, tentunya harus di-upgrade yang pemilih-pemilihnya itu kan. Yes. Tapi Ya, ada artinya satu gini. pilihan. Sorry, Agus, udah. Ada Nah, satu pilihan, ada satu bukan pilihan, tapi ada satu kategori di mana sebagian besar orang pilihannya sama. Hanya saja, misal gini, untuk bisa mencapai Indonesia maju, kita sama-sama butuh pemimpin yang baik, ya. Mau profesor, mau orang lulusan SMA, semua sepakat itu. Hanya saja yang dimainkan di politik adalah baiknya seperti apa gitu. Ya, gemoy baik gitu atau Narasinya baiknya seperti apa, yang benar seperti apa, tapi actually the best level yang kita pengen itu siapa gitu. Eh, Desire. apakah Gini, mungkin jangan-jangan gimana kok? kayak gini, Gus ya, gini ya, maksudnya dengan exposure gue ya di bidang gue ini, gue nggak percaya ada orang yang nggak bisa dipengaruhi. Bukan kalau jargonnya kan gitu, nggak ada orang yang nggak bisa kebeli sama uang gitu ya. Gue bukan itu, tapi gue percaya bahwa nggak ada orang yang nggak bisa dipengaruhi gitu. Ya, masalahnya butuh waktu atau udah ketahuan belum hotspotnya gitu. Once you know the hotspot, nah itu you can trigger the hotspot untuk jalani. Nah, sejumlah orang yang sekarang menjadi konsultan politiknya penguasa gitu ya, itu udah tahu hotspotnya apa gitu, sementara challengernya belum. Nah, makanya gue bilang kalau untuk perbaikan kita ke depannya sebenarnya yaitu di hotspot yang itu yang udah diincar, yang udah dikutak-kutik sama mereka ini, itu yang kita perbaiki gitu loh, supaya tadi yang kayak Abang Tovan bilang liberté, égalité, fraternité gitu. Gue kasih contoh gini deh, paling ekstrim aja. Seorang hipnotis gitu ya, bisa nggak dihipnosis sama orang lain? Gue nanya. Bisa dong. Bisa, ya. Padahal kan mereka tahu tuh, kalau ikut kelas hipnosis gitu, hipnoterapi, mereka pasti bilang di level dasar bilang orang kalau nggak mau nggak akan bisa digendam, dihipnosis, dan nggak bisa dihipnosis gitu. Tapi buktinya ada orang bisa digendam, dia kan bakal nggak tahu dia mau apa enggak sebelumnya. Bahkan ada contoh kasus yang paling seru gitu. Lu tahu pesulap merah kan? Pesulap merah itu dia certified hypnotherapist, certified hypnotist. Tapi di TV begitu dia satu acara KDI kalau gue nggak salah, itu begitu lihat gurunya datang dia langsung curiga, gue bakal dihipnosis nih. Dia udah bahasa tubuhnya udah nunjukin dia nggak mau dihipnosis, tapi kejadian juga dihipnosis gitu loh.
dan bukan rekayasa. Maksud gue itulah itu. Nah, the idiot brain nih kalau misalnya tadi balik lagi ke masalah ini, kita tahu bahwa otak kita kalau di sini kan basic premise-nya kita tahu otak kita hebat banget lah gitu ya. Setelah berevolusi sekian tahun, tapi tetap ada kebodohan yang dihasilkan dari saking hebatnya karena kompleksitas itu bikin kerumitan yang menjadi bodoh, atau memang ada masih yang kurang belum bisa dilakukan oleh otak manusia. Itu inti buku ini sebenarnya itu gitu. Kan kemarin gue bilang aplikasinya apa gitu. Nah, aplikasinya nggak dibahas di sini karena dia kan PhD di neuroscience. Biasanya sebagai seorang PhD nanti juga nih Bang Tovan begitu sudah selesai nih jadi dokter di bidang sosiologi, ngomong di luar bidang sosiologi hati-hati banget, nggak berani dia. Enakan kayak udah Alan gitu. Nggak sekolah setinggi Bang Tovan, jadi ngomong apa aja cuek gitu. Gue juga sekolah nggak setinggi Bang Tovan, juga ngomong apa cuek. Tapi kalau udah dokter gitu, nggak akan berani. Nah di buku ini juga itu. Iya. Malah Tapi gue terkungkung ya. iya, lo akan terkungkung dengan dokter sosiologinya gitu. Tapi kan enaknya kita eksploitasi nanti dia begitu dia jadi dokter sosiologi, lo ngomong sosiologi yang kita nggak tahu, ya kan? Gitu. Tapi kenapa nggak boleh ngomong yang lain sih? Menurut gue sih Bukan, ya itu jadi masalah kayak juga kali ya. semacam apa ya, culture-nya para dokter, bukan begitu Bang? Di Indonesia Lu kali punya ya temen seperti dokter. itu. Ya. Di Kayaknya Indonesia Enggak, di luar selalu negeri juga nih, dunia ada idiot brain juga nggak berani ngomong dia. Cuma kalau itu kayaknya kan lebih jelas gini ya coach ya. Maksudnya ketika ini kayaknya itu kan teorinya kan gampang ya. Kayak yang lo bilang kemarin itu coach. Jadi ketika memang otak manusia itu setiap hari kehilangan 5.000 sel. Dan Ya. kita akan kehilangan terus sampai jadi Alzheimer kalau nggak belajar, nggak olahraga. Cuma kalau kita bisa optimal dengan olahraga, belajar, dengan diskusi, dengan aktivitas yang banyak, itu berpotensi justru bukannya berkurang, malah berkurang 5.000, berkurang 20.000, terakumulasi 15.000 sel. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau kita berkaca kepada para PhD-PhD itu kan mereka at least paling minimal 3 tahun. Mereka waktunya itu tenggelam dan diakses oleh bidang keilmuannya. Nah, artinya para PhD yang ilmu itu berat belajar, para PhD selain yang mengambil jalur PhD ya artinya kan berat belajar ya. Kalau di UI kan 1,5 tahun misalnya. Nah ya artinya kan yang 3 tahun itu kan beneran ini ya apa namanya ya udah di beneran cancel belajar ya, gitu. udah di cancel or. Nah, jadi kira-kira Udah gitu, kalau di-postpone ya, misalnya kalau lulusan PhD dari jangan-jangan masih bisa ngomong yang lain karena apa namanya expose-nya belum terlalu banyak. Nah, cuma kalau saya kayak Bang Topan nih selama 3 atau 4 tahun diekspos atas satu bidang sosiologi terus, mungkin sel-sel otak itu, mohon maaf Bang Topan, sel-sel otak untuk bidang lainnya mati Bang. Bukan berarti karena lu gak pengen Bisa ngomong yang jadi. lain, mungkin karena selnya mati Bang, betul. Sel lu yang hidup itu adalah yang bidang sosiologinya ini. Bisa jadi. Teoretik Bisa jadi. ya. Udah capek selama bertahun-tahun dulu kan. Jadi terlalu fokus di bidang itu jadi apa ya? Jadi bodoh sementara di bidang lain gitu. Sementara ya tapi Iya. Sementara ya. Kemarin gue juga kayak gue kemarin kan ini ya, dulu juga itu agak bodoh soal kalkulus kan, pas apa ya, gara-gara dulu sempat membantu salah satu inilah orang nomor 1 Bandung lah dulu kan 2013 sampai 15 ya. Itu gue 2016 gue kayak goblok banget itu modulnya tuh ngerjain kalkulus lagi, gue butuh 2 tahun sampai selancar. Dan dulu gue sedikit cerita nyombong, gue pernah dulu pas di angkatan, pas tingkat 2 gue ngerjain tugas angkatan. Tugas seangkatan. Gitu. Tugas loading seangkatan pas onjur gitu. Gue ngerjain dulu. Cuma habis itu gue hilang total gara-gara gue 2 tahun tuh gak terekspos sama sekali loh sama apa ya, urus. Dan itu gue merasa bahayanya, apalagi gitu. Itu kan gue hanya bantu kerja, orang nomor 1 dibantu gitu. Bantu kerja loh secara full time sih memang. Nah, apalagi kalau Bang Topan yang tidak hanya full time, cuma mendedikasikan diri benar-benar mempelajarinya hanya itu gitu Bang. Ya, konteks gue agak beda ya, karena gue S1 S2 gue bukan sosiologi, jadi gue S3 itu gue benar-benar belajar dari pelajaran sosiologi SMA, coba bayangin. Wah, buset.
Lebih Gue dalam lagi dong, terus Bang. terang, gue terus terang belajar dari situ. Lu Gue S1, agak S2 berani apa bang? karena gue pernah ngerjain S1 2 gue kan HI hubungan internasional, makanya gue selalu membanding-bandingkan Oh antar oke. satu negara dengan negara lain walaupun sosiologi gitu. Itu paradigma itu nggak bisa hilang tuh. KHI-an gue tetap ada. Yang kedua gue studi pertahanan keamanan karena gue sempat bantu-bantu kerja-kerja Kementerian Politik Keamanan, terus Komisi 1 DPR kan bidang hubungan internasional dan keamanan. Yang notabene dulu tesis gue tuh terkait politik minyak, oil security. Makanya Fuad kemarin nanya gue, mention gue, ayo gimana nih dari segi geopolitik oil security. Anjir, dalam hati gue udah bodoh untuk hal itu. Udah bertahun-tahun gue Nah nggak itu punya dia. pekerjaan dan bacaan mengenai itu lagi. Itu jadi satu case yang lain tuh, satu kasus yang lain tuh. Sekarang gue sangat sosiologi banget. Karena apa? Gue harus belajar dari nol untuk satu hal tertentu. Gerakan sosial dengan rekayasa sosial. Terutama gerakan sosial ya. Yang teorinya juga banyak banget. Padahal sosiologi itu tuh kayak ilmunya banyak banget ya. Bukan hanya bicara gerakan sosial, perubahan sosial, praktek sosial, kayak apa istilahnya, psikologi sosial. Itu semua dipelajari gitu. Termasuk sosioantronya juga dipelajari, sosioekonomi yang lebih spesifik. Jadi kalau menjadi seorang sosiolog untuk menguasai itu semua, itu rasanya nggak mungkin deh. Seorang profesor pun kayaknya hanya satu bidang yang dia kuasai. Nah, Begitu. iya kan artinya mulai membatasi diri, Coach, mulai nggak pede keluar, Coach. Harus. Semua profesor Iya. sosiologi kayak di Unpad, di UI itu ya, profesor sosiologi bidang apa? Ya, gitu. Kan harus gitu kan, profesor tuh Iya. guru besar sosiologi bidang sosiologi pembangunan atau sosiologi kemiskinan gitu. Karena dia harus membatasi diri. Kalau enggak, Nggak mau masuk ke sawah orang lain. pertama itu yang jelas kemampuan belajar teori sosiologi itu ininya banyak banget teorinya. Ya, Teorinya kan banyak emang- banget ya. kan ini juga kan ya, trigger effect itu all real. Ah Iya, dibahas nih di politik buku ini. dipelajari Tapi, banyak, Apa antropologi hubungannya dipelajari banyak. Dunning-Kruger sama PhD? Iya kan maksudnya Dunning-Kruger orang dikit. yang tahu dikit tapi ngerasa tahu banyak. Ya artinya orang yang ngerasa tahu banyak kan ilmu padi. Pokoknya gitu. Orang tahu banyak ilmu padi, bukan Dunning-Kruger kan? Iya, cuma maksudnya artinya pada umumnya Dunning-Kruger kan. Artinya apa? Ketika memang dia tuh sebenarnya tahunya nggak banyak, justru dia malah confidence levelnya. Kayak gue ya. Di buku ini ada dua Ya, dibahas, kayak gitu. Dunning-Kruger Imposter effect syndrome sama seumur hidup. imposter syndrome. Gitu. Iya, yang itu kemarin dibahas ya. Apa? Arahnya either you are impostor or either you are good Dunning-Kruger. Iya. Mungkin Bang Topan mulai muncul nih imposter syndrome-nya untuk bidang sosiologi. Iya. Tapi mestinya nggak kayak gitulah. Kalau menurut gua PhD yang real PhD ya, itu banyak kemiripan sama entrepreneur gitu loh. Kalau misalnya S1 atau S2 itu yang disebut sebagai graduate atau degree-nya ya, itu kan memang ya sekolah aja gitu. Ya ada tesis, ada final project, tapi itu kan based on nggak terlalu banyak yang kayak kalau entrepreneur kan mau ngerjain sesuatu, cari model yang kira-kira kita bisa kerjakan, ya kita percaya akan berhasil, terus kita limpahkan waktu, tenaga, semuanya ke situ kan. Model itu yang ngetes, nanti ya market atau pasarnya kan. Sementara kalau PhD kan juga begitu, harus hal yang memang bisa dibilang baru kan. Almarhum bokap gue dulu juga kayak doktor PhD dari Erlangga kalau nggak salah ya. Yang gue tahu selama dia mengerjakan itu ya dia sangat excited karena menurut dia yang bagian yang dia kerjakan itu, biarpun itu bagian dari endokrinologi, kan dia internal medicine, endokrinologi, konsultan endokrinologi, diabetes mellitus dan sakit kencing manis itu kan. Tapi kan itu di dalamnya banyak lagi aspek yang bisa digali lebih jauh. Dia merasa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang baru buat dunia, ada kebaruan di dalamnya, dan dia harus mempertahankan itu, bikin itu, dan lepas dari situ ya kayak ada semacam kayak bisnismen mengerjakan sesuatu dan model bisnis modelnya workable. Kalau nggak workable ya nggak lolos kan, atau bangkrut atau pilot gitu lah. Kalau S2 atau S1 kan ya sekolah gitu. Ya. Gini, kalau kita lihat definisi ya, bachelor degree itu kan atau sarjana itu kan sebetulnya
lebih dituntut untuk sekedar belajar sistematis. Nah, ujian akhirnya adalah skripsi atau karya ilmiah. Jadi dia harus mengenal apa itu teori, apa itu Ya. metodologi gitu ya, analisis. Ya udah, sesimpel itu. Sehingga nanti ketika dia lulus, apapun jurusannya, dia bisa berpikir sistematis. Jadi kalau ketika dia melihat masalah, dia tahu bagaimana basis teorinya apa, ininya apa, metodologinya apa, dan analisisnya harus seperti apa. Walaupun dia tidak menguasai teori ya, karena tidak dituntut untuk menjadi expert di bidang itu. Like a S2, master, businessman. ya, tapi untuk businessman yang udah levelnya lebih tinggi, yaitu S2 atau master, dia harus mastering isunya apa, mastering teorinya apa. Minimal seorang master atau S2 itu, master degree itu, dia harus memahami satu teori yang dia kuasai di tesis dia, dan isu yang dia kuasai di tesis dia. Gitu. Sehingga analisisnya lebih matang ketimbang S1. Nah, tantangan master tuh gitu sebetulnya, yang ideal ya. Nah, kita bicara yang sekarang PhD atau S3 atau filosofi of Entrepreneur. doctoral. Filosofi, ini udah filosofi gitu. Berarti ada aspek-aspek filsafat yang harus dia mulai ganggu sebagai payungnya ilmu pengetahuan. Apakah dia harus mencipta teori baru, atau dia harus mengganggu atau menantang teori yang lama gitu. Karena apa? Filosofi itu kan ada satu aspek deontologi, aksiologi, epistemologi. Epistemologi ini adalah proses menciptakan pengetahuan. Nah, dia harus tahu bagaimana filsafat menciptakan teori-teori yang dia pakai atau orang pakai yang sudah mapan, langsung dia gugat di situ. Atau dia dukung di situ dengan berbagai macam aspek teori yang lain sehingga terciptanya pengetahuan tersebut atau teori tersebut. Nah, tantangannya di situ. Bukan hanya bicara isu saja, mastering isu itu di levelnya S2. Tapi sudah bicaranya teori ke teori untuk teori gitu. Harusnya lebih berat di level itu. Tapi ya faktanya kita lihat 1,5 tahun ada yang lulus gitu. Ya itu artinya kan apa ya? Itu kan artinya Lu mungkin semua apa yang sekolah study di filsafat Jawa Barat, belum. gue UI juga Jawa Barat sekarang ya. Ayo lo, gimana lo? Coba gini lah, Balik gini. Apa lagi. artinya kan kembali kepada Ini azan diskusinya masuk dari room siapa ya? dari gua sih. Ya artinya mungkin Oh, kayaknya bentar lagi kita save by Gue the juga bell lah sebentar ya untuk lagi, soalnya episode rumah gue pilot deket ya. masjid. Coba gini lah ya, Gue sudah intinya pilot. tadi ini untuk episode pilot ini menarik juga tadi ya Pak. Salah satu arah closing. Jadi kita bisa dapat pembelajaran bahwa dari diskusi-diskusi kita yang mungkin ya orang itu aja dulu yang ke arah selatan dulu gitu kan. Itu menarik loh, maksudnya artinya kan S1 itu mempelajari how to, how lah. Gitu kan. Pelajari how itu gimana sih sesuatu bekerja. S2 itu mempelajari why it is work, why it is not gitu ya. Jadi S2 itu mempelajari why-nya. S3 itu memang bukan how, bukan why ya, mempelajari what. Ya, Bagaimana jika ya? bisa begitu. Artinya ya. Ada Bagaimana alternate. Lu pasti apa ini ya ngeliat what strategi if-nya alternate? Marvel ya. Iya, artinya what if Motif itu Marvel. gue yakin dibuat para PhD sih ya. Kan kalau kayak film-film movie yang lain dibuat seperti FGA gitu kan. Marvel gitu. Kalau what if gue ya itu karena dia jadi berbicara gimana ya what if ya kalau misalnya waktu itu ternyata apa namanya ditangkap time variant gitu kan dan dia jadi Tuhan di jenisnya gitu ya. Itu kan kayak berbicara what if ya. Nah artinya what if itu kan memang bisa merusak sesuatu yang udah ada menjadi what if something atau what if dari something yang Betul. Itu ya gunanya walaupun itu filsafat tuh. Itu gunanya Oke, filsafat. closingnya. Dia merusak kemapanan berpikir. Closingnya bro, di Good gue bentar lagi closing. azannya kenceng banget di dekat rumah gue. Deket Iyalah. banget rumah gue masjid. Sama gue juga udah mulai azan nih. Mungkin beberapa closingnya buat episode sorry kalau boleh. We are sorry not sorry. Karena kan ya alat itu sih. Jadi kalau nggak ngerti, ya maaf. Gitu. Ya inilah yang kalau misalnya ada feedback atau ada pengen diskusi apa, ada yang pengen dibahas atau bahkan pengen dipromoin di sini, langsung aja kabarin kita lewat komen atau langsung japri kita nggak kenal kita gitu ya. Oh iya. Oke lah ya. Sip, kalau kayak gitu. Nanti untuk episode berikutnya nanti akan kita lihat lagi lah ya. Apa tadi kan episode pilot
ya kita coba nanti Ya. lanjut ke episode 1 ya guys. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Kalau ditanya kesimpulan, mohon maaf, kita tidak suka menyimpulkan. Ketemu lagi aja nanti episode 1. Dadah. Iya, oke deh. Nah, itu cakep banget tuh. Yuk, Oke, bye. bye. Bye, tanpa Bye kesimpulan ya. everyone. Oke.